Shalom saudara. Pada hari ini ya, lagunya sangat dahsyat, sangat berapi-api ya. Dan itu lagu-lagu peperangan ya. Bukan lagu maju tak gentar, bukan. Itu peperangan negara kita ya. Tapi ini peperangan melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Karena di lagu tadi dikatakan bahwa musuh kita adalah apa? Bukan darah dan daging, bukan besan kita, bukan anak kita, bukan orang tua kita, bukan mertua kita, bukan teman-teman kita, ya. Tapi apa? Pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara, ya. Jadi kita hidup di dua alam, bukan di air dan udara, bukan ya. Bukan di air dan di bumi, bukan. Kita hidup di udara, dua alam, alam nyata dan alam roh. Dan alam roh itu sendiri yang akan membawa kita, menentukan kita bagaimana hidup kita nanti saudara, ya. Jadi kita nggak sadar bahwa hidup kita telah di dalam peperangan, ya. Kita beberapa bulan lalu udah belajar bagaimana ada perlengkapan senjata Allah. Ini kasih Yesus. Ini semua adalah firman. Ini semua adalah Yesus sendiri, ya. Ketopong keselamatan, kasut, ikat pinggang, baju sirah, pedang roh, perisai iman. Ya, ini semua akan ada kebaikan Tuhan melalui perjamuan kudus, melalui pencurahan Roh Kudus, ya. Roh Kudus menuliskan firman-Nya melalui hamba-hambanya, dan inilah gambaran dari Roh Kudus sendiri, yaitu firman Tuhan. Ya, kalau kita punya perlengkapan senjata Allah, itu artinya kita ada di dalam firman, ada di dalam Roh Kudus. Maka ada hubungannya sekali. Pak, bagaimana dengan Pentakosta? Hubungannya ada. Ketika kita percaya dan ada pencurahan Roh Kudus tercurahkan, maka kita diberi kuasa. Ya, kuasanya berupa apa? Perlengkapan senjata Allah, saudara. Ya, amin ya. Tadi kita belajar kembali mengenai pedang roh yang sempat beberapa bulan tertunda. Ya, kalau dulu kita sudah pernah sekali, ini adalah seri roh, seri kedua pedang roh ini, yaitu firman Tuhan. Ya, gini poin-poin yang akan kita khotbahkan dengan pedang roh firman. Kita menginjak ular, kalajengking, ya, skorpion, ya, kuasa kegelapan, dan kita pakai pedang roh ya, karena ya tajam mengalahkan segalanya. Dan ini kita ya akan diberi kunci, ya, diberi akses ke surga. Apa yang kita katakan di dunia itu terkatakan di surga, apa yang kita lepas di dunia lepas di surga. Sebab itu kita ada hubungannya dengan surga, ya. Dan kita akan ketika terikat, kita akan melawan dan kita akan menang, ya. Dan ini adalah musuh kita yang terutama di pikiran. Maka di situ ada ketopong keselamatan yang melindungi pikiran kita dari serangan iblis. Biasanya orang berdosa itu dari pikiran, ya, dari mata turun ke hati, diolah lagi pikiran, terus akan dilakukan. Ya, bahaya sekali. Maka perlu ketopong keselamatan, yaitu apa? Firman sendiri, ya. Dan ini kalau kita berbeban berat, ya, Tuhan memberikan kelegaan ketika ada firman dibuka, roh jahatnya pada mau keluar. Dan ini kita akan bahas satu persatu, ya. Pertama kali sebelum kita bahas poin-poinnya apa sih pedang roh, ya, atau fungsinya bagi kita saat ini, ya, kita bahas dulu ayat. Coba klik. Kok nggak bisa nih? Ini salah. Kok nggak dapat? Ini kalau nggak connect sama. Nah, ya, Efesus 6 ayat 17, ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, itu firman Tuhan. Ya, kita bahas pedang rohnya, saudara, ya. Pedang roh, ya. Pedang roh di sini dikatakan apa? Firman Tuhan. Dan firman di sini kita memakai kata apa namanya, saudara? Rema. Rema artinya firman yang diucapkan atau yang dialami, itu rema, ya. Jadi kita ada 3 bahasa Yunani yang menggambarkan firman. Yang kita baca dulu, saudara. Dan firman Tuhan adalah firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Ini firman. Yang kedua, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini beda, saudara. Di situ rema, ya, perkataan, firman yang kita ucapkan. Di sini logos, something sama, tapi dia lebih lagi. Di sini ada lagi lain lagi. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan.
untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini lain lagi, di sini grafe. Grafe artinya dokumen atau tulisan. Jadi Alkitab ini yang ditulis, dicetak oleh LAI itu grafe. Tidak punya kuasa. Karena itu tulisan. Buku ini berisi firman Tuhan, yes. Tapi tidak berkuasa, tidak hidup. Itu namanya grafe. Jadi yang tulisan atau Alkitab ini yang memang bermanfaat. Ini masih grafe. Jadi grafe ini, buku ini ada di lemari saudara. Ya, mungkin nggak pernah baca lama, ya. Ada di laci saudara, ada di bed saudara, ada di kamar hotel, di penjara, di toko buku, ya rohani, bahkan ada di rumah gila, yayasan rumah gila, ada lagi mungkin di pasar Senen, di pinggir jalan itu banyak dijual, tidak untuk dijual, tapi tetap dijual, ya kan? Ada di mana-mana, itu grafe, itu buku, itu cetakan, itu dokumen. Ya. Tapi dokumen itu berisi logos, semua firman Tuhan. Setiap kitab itu adalah ilham dari Roh Kudus, itu logos. Ya. Dan itu harus kita baca, kita percayai, ya. Itu kita renungkan siang dan malam, menjadi kekuatan bagi kita, itu logos. Ya kan? Makanya di sini logos diucapkan. Tapi di sini rema. Rema lebih lagi diucapkan dalam hal-hal tertentu, ya kan? Rema diucapkan, dilakukan, itu rema. Jadi buku grafe, saudara punya grafe, punya Alkitab, tidak bisa menolong saudara. Sebelum menjadi logos, sebelum menjadi rema bagi saudara. Logos artinya kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetapi itu belum cukup, harus diucapkan. Apa kata Daud? Aku percaya, aku akan kalahkan engkau. Itu sudah rema. Dia percaya di Tuhan dan dia katakan. Jadi kalau saudara diam aja, saudara punya iman, tapi nggak dikatakan, nggak diucapkan, itu belum menjadi rema. Maka di dalam peperangan diperlukan rema. Kenapa? Untuk melawan, untuk dikatakan. Kalau logos hanya kita baca sendiri aja. Setiap hari saya baca firman, yes. Tapi itu logos. Bagi kita suatu penghiburan, yes. Kekuatan, yes. Kita doa, yes. Tapi kita doakan, kita ucapkan, itu menjadi rema. Maka Paulus mengatakan, pedang roh adalah rema. Bukan logos, apalagi grafe. Saudara, kitab sebesar ini, Alkitab, ya. Nah, ini kitab besar ini, lu tumpangkan orang kesurupan, nggak pergi, saudara. Bisa pingsan dia. Bukannya dia sadar, dia mati. Karena ini berat. Ada 6 kilo, saudara. Ini karena grafe. Maka ketika para pejabat dilantik, dia bersumpah di mana? Di grafe, bukan di logos. Dia masa bodoh, isinya apa? Pokoknya aku dilantik sebagai pejabat, aku berjanji, aku bersumpah. Makanya banyak pejabat yang pada korupsi, karena dia tidak menganggap ini sebagai logos atau rema. Disumpah, yes, disumpah aku berjanji akan menjadi taat dan setia dalam negara dengan ini, jabatan ini, bla 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 bla. Itu dia bodoh amat isinya apa. Kalau dia bodoh isinya apa, itu hanya sekedar grafe. Maka hidupnya banyak yang miring-miring. Karena bukan dia bersumpah, itu sebagai logos, kekuatan dia, menjaga dia dari korupsi, menjaga dia dari hal yang nggak benar. Maka banyak pejabat atau polisi yang pada nggak beres karena dia sumpahnya di atas grafe, bukan di logos. Setan ketawa, nggak apa-apa, silakan. Oh, kamu kalau kurang gede, saya kasih besar lagi sekalian. Jangan gini sekalian. Oh, nggak apa-apa, ketawa. Jangan kamu bilang, oh kata ibuku, kata tradisiku, kata atasanku, nggak apa-apa, nggak apa. Asal jangan kata firman. Kata firman, alergi dia. Hai, pergi dia. Maka, ya,
Walaupun kita punya Bible besar begini, tidak ada guna kalau kita tidak belajar renungkan siang dan malam. Ya, jadi ini bedanya. Tulisan itu mengirimkan bermanfaat untuk mengajar tentang kesalahan. Itu kalau menjadi logos. Tapi kalau buku kamu tinggal saja, ya sampai berdebu, itu hanya cetakan. Di Senen banyak, pasar Senen banyak. Ya, jadi untuk mendidik, maka kenapa orang sudah punya Bible 10, jalannya miring? Karena itu hanya grafe, bukunya saja, cetakan saja. Dia grafe itu nggak menjadi logos yang mendidik orang itu. Tapi kita punya satu grafe, punya satu buku, dibaca sampai rusak begini, baca terus, kita imani, kita renungkan, kita akan berhasil hidupnya, kata Yosua. Ya kan? Ayo saudara, ya. Jadi ini ya. Jadi kalau kita punya logos, itu ada kekuatan yang bisa memisahkan, apalagi nih, jiwa dan roh. Jiwa roh satu, pikiran bisa dipisahkan. Jadi firman itu bisa menyelidiki yang paling dalam sampai pikiran hati kita, semua sendi kita, itu firman bisa masuk. Jadi kalau kita punya firman, itu kita punya kekuatan. Dia pedang roh yang paling tajam, paling kuat dan hidup. Karena firman anak Allah adalah Allah kita yang hidup. Jadi kalau kita punya logos, ya kita sudah siap untuk maju perang. Logos yaitu mengenai Yesus, ya pedang roh, ya, mengenai apa, Yesus disalib, dan itu menjadi Roh Kudus, ya, dan kita siap melawan peperangan roh. Hidup kita nggak sadar diserang roh. Ya, suami kita diserang oleh roh kuntilanak, ya kan? Pak, istri saya, suami saya mulai capri-caprian sama kuntilanak, Pak. Ya kan? Itu serangan-serangan yang kita gak sadar. Banyak kuntilanak di dunia ini menyerang keluarga kita, ya kan? Jadi hati-hati saudara. Kita punya pedang roh karena hidup kita ketika ikut Yesus sudah masuk di dalam peperangan roh. Terus Pak, apa sih Pak peranannya pedang roh ini ke dalam hidup saya setiap hari pada akhir zaman ini, ya? Kita ada 4 poin, ya. Ini saya kurang 1 poin, 4 poin. Ya, karena poin kelima untuk jalan kudus, saudara. Takutnya sedang nggak pulang-pulang, ya. Pertama, pedang roh, ya, untuk melawan iblis di dalam peperangan roh. Jadi pedang roh itu firman Tuhan dipakai untuk kita melawan iblis. Jangan sampai di tengah-tengah jalan menuju tanah Kanaan yang kedua, yaitu surga, kita di dunia ini tidak punya pedang roh. Padahal kita di dalam dunia ini banyak peperangan, banyak roh-roh jahat di udara yang menyerang keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman kita, semua diserang. Bahkan orang-orang dekat kita. Maka si Paulus mengatakan bukan dengan pedang, tapi dagger, shot, ya, pedang yang pendek. Karena kita berhadapan langsung dengan iblis dengan jarak yang dekat. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum keliling kita dengan jarak dekat. Maka di Paulus memakai dagger, short sword. Jadi pedang yang pendek, ya. Lukas 4 ayat 1-4 ini tentang Yesus juga memakai firman Tuhan, ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, seperti murid Yesus di Pentakosta di loteng atas, bahwa murid Yesus pencurahan Roh Kudus, semua murid Yesus kepenuhan roh dan dia punya kuasa. Yesus pun juga penuh roh, kembali dari Sungai Yordan, dia dibaptis, ya kan? Dibaptis, terus ada Roh Kudus berupa seperti burung merpati bernaung di atas Yesus. Yesus dipenuhi Roh Kudus, dan dari Sungai Yordan Yesus dibawa ke padang gurun. Ya, itu gambaran kita. Ketika kita percaya Yesus, kita dibaptis tanpa kita sadari, tanpa kita bisa lihat. Nggak mungkin ada tahu-tahu ada burung merpati yang nongkreng di kepala kita, ya. Itu burung dara kali, ya, bukan, ya. Tapi kita Roh Kudus dan menaungi kita saat kita dibaptis. Ya, itu kita habis baptis bukan haleluya aku merdeka. Tidak, itu awal peperangan. Ketika sudah dibaptis, di detik itu juga saudara masuk ke peperangan.
di padang gurun. Yesus dibawa ke padang gurun. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi dia, dibawa ke padang gurun untuk apa? Untuk tes, diuji. Ya kan? Kayak mobil dibuat, ya, dites dulu kan, tabrakan ke jebret ke besi. Wah, ternyata rusak setirnya. Diperbaiki lagi, yang bukan tabrak jebret, tes dulu. Udah bagus baru langsing. Dipakai kan? Yesus sebelum pelayanan juga demikian. Dia dibawa ke Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan cobai iblis selama itu tidak makan apa-apa dan waktu itu dia lapar. Jadi setiap kita yang percaya Yesus dibaptis, saat itu juga saudara masuk ke padang gurun. Jangan heran kalau tahu-tahu bertengkar, ya tahu suami istri, anak dan orang tua, dengan teman ada gesekan, ya kekurangan duit, bangkrut, ya kan, apalagi sakit, ya kan. Itu banyak sekali padang gurun yang kita alami, sakit penyakit, rumah tangga, pernikahan, keuangan, pekerjaan. Itu semua padang gurun bagi kita. Kenapa demikian? Roh Kudus bawa kita ke situ. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Padang gurun gambaran yang gak enak. Tanah yang gersang, yang panas, dan banyak kalajengking, banyak skorpion, banyak ular beludak yang meracun. Itu artinya banyak sekali roh-roh jahat, banyak binatang buas. Dan itu lambang tempat yang tandus kena orang gak suka. Sukanya yang hijau-hijau, yang hijau, yang itu kan. Ya, demikian pula kita. Jadi kalau kita ada masalah, rumah tangga, pernikahan, ada kurang duit, ada apalagi kerjaan, usahanya kurang baik, ya kan? Tidak punya rumah, masih ngontrak sini, ngontrak sana, bagus tuh kontraktor namanya. Kontrak sana, kontrak sini, kontraktor namanya kan. Ya kan? Kita jangan sampai kita kecewa. Yesus ikut engkau kok begini, justru ikut aku begitu. Yesus dibaptis dibawa ke padang gurun kok. Kita ngomel. Dulu saya percaya Yesus bertobat. Gak lama kita bangkrut. Iya, restoran bangkrut. Tawarin ilmu hitam apa saya gak mau lah. Kalau lebih baik bangkrut pakai bener. Pakai bener tawarin pesugihan loh saya. Ini gak mau. Saya lebih biasa bangkrut, pakai beneran. Tapi saya gak mengomel. Karena saya gak percaya ini adalah bagian dari padang gurun saya. Ya. Dan bagaimana solusinya untuk mengatasi padang gurun ini? Lalu berkatalah iblis padanya, jika engkau anak Allah, sudah batu ini menjadi roti. Yesus lapar. Dia tahu kebutuhannya iblis itu. Wah, Yesus kamu lapar dong, 40 hari gak makan. Yesus tahu, apa iblis tahu? Apa kekurangan kita? Oh, kamu kurang duit. Kamu gak ada pekerjaan. Oh, kamu gak punya rumah. Oh, kamu sakit. Oh, kamu benar-benar lagi ada masalah keluarga. Dia tahu kamu punya masalah apa. Dan Yesus tahu juga, biarkan. Iblis tahu. Lah kita mau kemana? Iblis pintar. Apa yang kita butuhkan, dia masuk. Untuk mencobai kita. Iblis tahu Yesus lapar. 40 hari gak makan bagaimana? Coba, di sini ada Pak Ahau. Jangankan 40 hari. 6 jam aja udah bingung gitu kan. 6 jam udah bingung nih, mau kemana nih. Makan apa nih, gak ada yang makan kan. Apalagi sehari, apalagi 3 hari, apalagi 40 hari. Waduh, itu pikirannya, hatinya semua makan untuk semua restoran udah ada nancep di kepala tuh, ya kan? Tapi ini juga demikian. Tapi dia tahu jika engkau anak Allah. Tahu nggak kira-kira Yesus anak Allah? Tahu kan? Ini iblis itu sedang memberikan Yesus keraguan, ya kan? Bertanya Yesus, Pak Yesus sanksi supaya apa? Dibuktikan. Aku anak Allah loh. Nah, oke, aku buat batu jadi roti. Jadi di sini iblis menggoda Yesus. Dia tahu anak Allah, yes. Ya kan? Dia tahu kita anak Tuhan. Kalau kamu anak Tuhan, doa dong, pasti kamu dikasih langsung. Nah, kalau enggak, buat apa jadi anak Tuhan? Itu ke gereja persembahan, perpuluhan. Kamu susah. Orang lain tuh enggak persembahan, enggak ke gereja, juga kaya kok.
Kalau kamu benar-benar anak Tuhan loh. Nah, kalau kamu benar-benar anak Allah, rubahlah batu jadi roti. Yesus gak mungkin langsung rubah jadi roti. Wah, Yesus bisa bikin roti banyak nih. Jawab Yesus banyak, ada tertulis. Manusia itu bukan dari roti saja. Nah, di sini ada, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi kita kalau dicobai, saya nggak mau, ini dosa. Walaupun gangdo besar, aku tidak mau, karena gangdo itu sumbernya Yesus. Gangdo dari setan itu menjauhkan kita dari Tuhan, membawa malapetaka. Ya, jadi jelas sekali Yesus diuji, ya kan? Makanya akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Yesaya 55:11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut Allah, mutu. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam hal yang Ku suruh padanya. Jadi firman itu dari mulut Allah. Ya, kita harus tahu. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Ya, firman adalah Allah. Jadi kalau kita digodai jangan mau ya. Jadi saudara jangan kaget ya. Kalau di antara saudari ada banyak masalah sampai sekarang saudara belum bisa keluar dari masa itu. Kita lagi dibawa oleh Roh Kudus atau Tuhan di padang gurun untuk dicobai, untuk menguji iman kita. Ayub lolos. Orang kaya, duitnya habis, keluarga habis, apalagi cari penyakit, tapi Ayub lolos. Semua yang disukai Tuhan diuji. Tidak ada yang enak-enakan ya. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita telah lebih daripada orang-orang yang menang, dan Dia yang telah mengasihi kita ya. Jadi kita di dalam Kristus Yesus, kita adalah orang-orang pemenang. Karena apa? Kita sudah punya firman Tuhan, punya pedang roh, perisai iman, ketopeng keselamatan, kebenaran, baju sirah keadilan, kasut Injil ya. Jadi kita yakin kita jadi pemenang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau satu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Allah yang ada dalam Kristus Yesus kita. Jadi iblis-iblis di udara, pemerintah-pemerintah, dan semua kuasa-kuasa di udara tidak bisa memisahkan kita dari Yesus. Karena kita sudah dikatakan sebagai pemenang melalui apa? Darah Yesus. Jadi kalau kita benar-benar makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, itu firman udah ada dalam kita. Dan kita pasti pemenang. Kalau Tuhan ada dalam kita, siapa yang terlawan? Ya makanya Yakobus berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Kita hanya bisa mentis kalau kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman, yaitu pedang roh sendiri. Kalau kita punya firman, tunduk dalam firman, kan ada dalam hati kita sedang memakai pedang roh. Kalau iblis datang, oh kan, kabur iblisnya. Ya. Kalau kita nggak tunduk pada Tuhan, pada firman, pedang roh, maka kita di dalam medan peperangan kita hancur, kita kalah. Ya. Matius 4:10 dari Yesus, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Maka iblis perlu dienyahkan. Yesus pun bilang, enyahlah kau iblis. Pergi kau iblis dari aku. Pergi dari keluargaku. Pergi dari sak tubuhku. Pergi dari rumah tanggaku, pergi dari ekonomiku. Pergi kau iblis, pergi. Enyahlah kau. Kita harus usir iblis. Pakai apa? Utterance, apa namanya? Rema, pedang roh. Enyahlah iblis. Ya, jadi Yesus pun mengusir iblis, pergi sana. Akhirnya Yesus disambut oleh malaikat. Karena dia berhasil melawan perang. Nah, setelah itu Yesus baru pelayanan. Di pelayanan, wah semua hebat. Yesus sebagai manusia, dia bikin banyak mujizat, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan setan, kematian dikalahkan Tuhan semua. Kita pun bisa melakukannya. Ya, maka kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, kita hati-hati bahwa kita pakai firman Bible, semua iblis yang menyerang kita itu
dia akan kalah. Karena kita punya pelindung, itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, kita nggak sadar saudara, kita dipelindungi iblis. Tapi kalau kita sadar kita punya firman, iblis tidak bisa mendekati kita. Dia kalah. Dan peperangan dalam roh kita bisa memenangkan dalam pikiran kita. Karena dalam roh di dalam pikiran ini yang bahaya. Kita berpikir jahat, begini, ya, diisi oleh firman Tuhan, maka kita akan menang ya. The God who live in you ya. The giant in front of you is never bigger than the God. Jadi roh apapun di dunia ini, di depan saudara, ya, tidak bisa melebihi kuasa Tuhan. Goliat yang besar, tapi dengan kuasa Tuhan bisa dikalahkan oleh Daud yang kecil. Karena punya roh, ya. Maka ini iblis diusir, ya. Kita harus usir iblis. Kalau kita punya teman-teman yang hatinya iblis, usir saja. Saya usir berapa banyak orang yang membawa, yang menggoda, usir semua. Yang pertama saudara, banyak iblis kepada kita datang loh. Mungkin nggak fisik, melalui WA loh. Chatting, hahaha, hihihihi. Yuk chatting, yuk apa namanya istilahnya, kopi darat yuk. Memang kopi di laut. Ya, itu bisa, itu adalah serangan iblis loh. Itu diusir, di-delete, di-blok dulu, di-delete. Udah. Itu iblis yang kita usir. Di gereja juga demikian. Orang berdosa masuk, yes, bagus. Orang yang nggak beres masuk, yes. Tapi orang yang mengacaukan gereja, saya usir. Ada dulu. Saya usir. Jangan kesini lagi. Kalau kamu mau ibadah tertib, silakan. Orang berdosa, yes, memang gereja untuk orang berdosa. Coba bertobat, tapi orang itu mengacaukan. Itu sedang ada serigala di dalam antara domba-domba. Maka saya usir. Saya berani ngusir. Lebih baik jemaat yang nggak banyak, tapi benar-benar cinta Tuhan dan akan diangkat Tuhan saat Tuhan datang kedua kalinya. Ayo saudara. Roma 1 ayat 16-17 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil, kenapa kekuatan Allah? Karena Injil adalah Allah. Firman adalah Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, tetaplah orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, terjadi terus orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita punya Injil kepada Allah dan kita, dan kita percaya, maka kita akan mempunyai kekuatan Allah, kebenaran Allah. Maka saudara yang punya Bible bacalah. Coba Bible saudara lihat, apakah debunya 1 senti atau 1,5 senti. Karena nggak dibuka. Ya. Lukas 11:19. Sesungguhnya aku akan memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh, kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kita punya kuasa. Dari mana? Dari pencurahan Roh Kudus. Ini Pentakosta. Kalau kita dibaptis, ada Roh Kudus masuk, ya kita ada kekuatan menginjak kekuatan ular dan kalajengking. Ini melambangkan penguasa-penguasa udara, ular. Bukan ular biasa, bukan gebuk mati. Tapi ular, ada kekuatan iblis, ya. Itu yang harus kita kalahkan dengan firman Tuhan, ya. Makanya di kita para rasul katakan, tapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa dunamis. Dunamis ini asal dari apa? Dari dunamis ini muncul kata dinamit. Dinamit besar, boom, besar kan? Kuat sekali dinamit. Itu dari kata dunamis, daripada kuasa, itu power. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria dan ujung bumi. Jadi kita kalau Roh Kudus dipenuhi, dia punya kuasa. Kuasa untuk mengusir segala setan, segala sakit penyakit, segala apapun, ya, kelemahan tubuh, kebutuhan kita yang goda ini tak usir, ya. Jadi kita perlu untuk adanya firman Tuhan. Ini baru satu sebenarnya, belum selesai satunya. Matius 16 ayat 18-19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku menjadikan jemaatku, mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita adalah jemaat Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan. Alam maut tidak menguasai kita. Amin saudara. Kita bahagia loh. Punya Yesus bahagia banget. Di mana-mana orang itu cari Tuhan. Tapi kita, Tuhan cari kita. Iya benar, mencari kita loh.
Dia sayang sama kita. Kita masuk neraka, Tuhan nggak tega. Dia cari kita ke dunia lagi katanya, jadi manusia. Orang lain enggak. Orang lain, percayaan lain cari Tuhan supaya selamat. Tuhan cari kita loh, supaya kita selamat. Baik kan? Cari kita, mati bagi kita. Nah kalau kita bahagia, ya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kita di dunia akan terletak di surga, dan apa yang kita lepas di dunia akan lepas di surga. Ini sering kita katakan, ya penting sekali kita ingatkan lagi bahwa kita punya kunci. Ini kunci ini kunci, ya. Ini lambang kunci, jangan gede ini, ya. Kunci. Ya kalau kita punya kunci kamar, bisa masuk kamar enggak? Kalau di hotel ada kunci, masuk kan? Orang lain nggak bisa masuk karena yang punya kunci kita. Nah, kalau kita punya pedang roh, punya firman Tuhan, kita diberi kunci. Kunci apa? Surga. Untuk apa? Ambil semua dari surga itu. Kuasa, kemuliaan, semua yang kita butuhkan ada di surga. Saudara, kita butuh pekerjaan, butuh uang, kesembuhan, ada di surga. Disinilah kuncinya. Ini kunci untuk membuka surga. Surga yang kita butuh apa di surga? Ada apa? Ada kesembuhan, ya, ada pemulihan, ada kekuatan, ada berkat, ada mujizat, keselamatan, semua ada di surga. Inilah kuncinya. Kalau saudara nggak baca Alkitab, saudara belum punya kunci. Jangan salahkan. Kalau saudara doa siang malam nungging-nungging sampai lapar-lapar, belum jawab Tuhan. Karena saudara belum punya kunci untuk membuka surga. Ya, ini buku Rape ini murah. Rape ini murah, 200 ribu, tapi bisa membuka kunci surga. Ini namanya investasi yang menjanjikan. Bukan investasi bodong. Jutaan kita masuk ke investasi bodong, malah hilang duitnya. Ini cuma 200 ribu. Saudara bisa buka surga. Waduh, saudara, pacaran saudara. Jangan takut, hei kamu kawan-kawan kecil, karena bapak kamu dapat kenan kemudian kamu kerajaan itu. Kawan-kawan kecil kita semua diberi kerajaan loh. Di kerajaan, iya kerajaannya, kuncinya dulu. Nih kita kasih kunci, kerajaan tak buka untuk kamu semua. Ini kita kasih kunci ya, untuk kamu. Tapi kita nggak bisa gunakan. Kunci kita nggak kita gunakan. Kunci kita nggak aktif. Belum ada gigi-giginya, masih polos kali ya. Nah, baca ini. Jadi baca ini. Grafe menjadi logos dan menjadi rema. Maka saya punya kunci membuka kerajaan surga. Bisa nggak kita kasih orang lain? Kamu udah kasih hotel ya? VIP. Ya. Hotelnya VIP bintang 5. VIP ada apa? Eksekutif. Semua ada ruang tamu, ada kulkas, ada dapur. Bintang 5. Tapi udah kasih kunci gimana? Kan nggak bisa kita menikmati, kasih kunci dulu, ya kan? Bayar dulu ini bayarannya ya. Makanya Matius 27:8, pergilah beritakanlah, ya, rema beritakanlah, ucapkanlah itu. Kerajaan surga sudah dekat, sembuhkan orang sakit. Kita diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Apa yang kamu ikat di dunia, ikat ke surga, lepas di dunia ke surga. Dalam nama Yesus kau sembuh. Setan kau pergi. Itu kita ngomong di dunia. Di surga terjadi. Malaikat mengusir setan untuk kita. Dalam nama Yesus aku dipulihkan, aku disembuhkan. Langsung di surga Tuhan malaikat memberikan kesembuhan kemuliaan. Dalam nama Yesus suamiku balik lagi. Yang tadi gondol kuntilanak. Kuntilanaknya minggat sana. Langsung minggat kuntilanaknya pulang suami saudara. Karena kita punya kuasa. Kita terikat apa yang kita lepas di surga. Aku lepas kesembuhan pas di dunia. Di surga terlepas kesembuhan untuk kita. Ya. Ada suatu dekat ya. Beritakan firman Tuhan. Beritakan Injilnya. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Sedangkan orang kusta, usirlah setan. Tuhan memberikan kuasa pedang roh untuk mengusir setan. Karena musuh kita memang setan. Jangan suami istri kita musuh kita, setan. Ya, jangan besan kita, jangan. Dan mertua kita jangan mantu kita bukan, tapi setan musuh kita. Intinya apa? Supaya kita tetap selamat saudara ya. Dan kamu dan boleh cuma-cuma karena itu bukanlah dengan cuma-cuma. Ya,
cuma-cuma. Jadi kalau kita menyewakan orang sakit, jangan pasang tarif. Mau stroke segini, sembuh dari kanker segini, nggak ada. Semua cuma-cuma. Kita bukan restoran, tapi kita gratis semua. Karena Engkau telah memperoleh dengan cuma-cuma negara Yesus. Ya, ini namanya bahwa yang pertama tadi apa saudara? Yesus mempersiapkan kita pedang roh untuk melawan iblis dalam peperangan roh. Yang kedua, itu kedua ya. Pedang roh untuk memperbarui pikiran kita. Nah, firman itu memperbarui pikiran kita. Kan lihat bacanya 2 Korintus 10:3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya. Karena senjata kami adalah perjuangan bukanlah senjata duniawi, dan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk membuat benteng-benteng. Daud tidak memakai senjata duniawi. Hanya ketapel, gak bisa menggunakan pedang, tameng yang besar-besar. Tapi di dalam ketapel itu ada kuasa yang memakai pedang roh. Ya. Kami mengatakan siasat orang, kami bukan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, jadi kita patahkan semua siasat iblis. Ya, kita robohkan keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Maka kita usir orang yang menentang kita pengenalan akan Allah, yang menghalangi kita ke gereja, yang menghalangi kita ibadah, kita usir. Yang menghalangi kita berbuat baik, kita usir jauhlah. Maka renungan pada hari 1 CA, berhati-hatilah dalam memilih teman. Karena teman bisa membawa kita ke dalam kebinasaan. Ada renungan saya di PA. Ya. Berhati-hatilah memilih orang sebagai teman. Karena teman bisa menghancurkan dan membinasakan kita. Jauhkan. Jangan menentang pengenalan Allah. Ya. Markus 12:30, kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus pun ngomong, kasih Allah dengan akal budimu, dengan pikiranmu. Ya. Dengan apa kita memakai? Isi dengan firman Tuhan. Ini Holy Bible, ini bensinnya, ini kuasa Tuhan di dalam pedang roh. Otak kita isi yang banyak full tank. Jangan separuh, ya nggak boleh. Kita belum sampai ke Kanaan baru, habis bensinnya. Diisi terus sekarang. Kalau kita mau ke, misalnya mau ke Semarang nih, ya kan, isi full tank sampai Semarang, ya kan. Jangan isinya cuma 10 liter, Bekasi habis. Ini juga isi full tank otak kita dengan firman terus. Ya. Love the Lord with all your mind. Jadi kita harus isi otak kita dengan firman Tuhan. Saudara nanti jadinya apa? Oh hebat saudara. Karena apa yang kita hadapi firman keluar. Wah saudara. Ya. 1 Petrus 1:13, sebab itu siapkanlah akal budimu. Akal budi kita siapkan ya dengan firman. Ya. Saudara ya. Untuk apa? Waspadalah. Katakanlah pengharapan musuhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Kita berharap nanti akan dinyatakan ketika Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Ya, maka kita siapkan akal budi kita. Waspadalah, letakkanlah pengharapan kita pada Tuhan. Bahwa Yesus akan datang untuk menjemput kita. Ya, saudara ya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan pikiran kita? Yang penting, ya, baca firman Tuhan. Jadi 4:8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, enak didengar, itu semuanya ada di firman. Kita baca ini, ya, renungkan, pikirkan, ya, siang dan malam, dan lakukan. Sudah akan menjadi orang yang luar biasa. Maka pesan Tuhan ya kepada Yosua ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Perkatakan, utteran, ya, say, katakan. Dan tapi renungkanlah itu siang dan malam. Kita renungkan, baca, renungkan, pikirkan, dan katakan. Supaya engkau bertindak hati-hati.
Kalau kita punya firman, kita katakan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan bertindak hati-hati. Kalau kita mau berteman orang jahat, ada Mazmur 1 ayat 1 kan. Orang yang berkati orang yang tidak berdiri dari orang berdosa. Menasihat orang berdosa, orang fasik, dan tidak duduk dengan orang pencemooh. Kita ingat firman, enggak mau. Ya kan? Jadi renungkan iman supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis, sesuai dengan logos ini. Baca renungkan kita sesuai. Kalau kita baca renungan, kita apa? Lama kita mau berbuat dosa, ada di atas, nggak boleh loh. Ya, apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita apal firman, melakukannya firman ini, maka rumah tangga saudara aman. Ekonomi saudara tetap aman. Walaupun mengalami masalah, tetap aman. Saya juga banyak masalah keuangan juga. Karena kita akan usaha. Tapi Tuhan selalu tolong. Iya. Setiap hari ada mana dari surga. Padang gurun, yes. Padang gurun. Tuhan kasih kita mana tiap hari. Tidak kekurangan. Ya. Dan kita sudah lagi mau masuk ke tanah Kanaan. Selangkah lagi. Jangan kita mundur. Nanti diputar-putar lagi kayak yang suku itu. Jadi kita lakukan firman Tuhan. Maka kita berhasil. Rumah tangga yang suami istri itu takut akan Tuhan. Cinta firman. Tidak mudah digoda kuntilanak. Tidak mudah. Tidak mudah dihancurkan. Maka orang-orang Kristen banyak bercerai. Banyak yang selingkuh. Karena hidupnya tidak punya logos, tidak punya firman Tuhan. Tidak merenungkan bersama-sama, tidak membaca firman setiap hari, tidak mengandalkan atau tidak mendasarkan hidupnya berdasarkan firman Tuhan. Ya, baca, ya aja kita ada kekuatan, renungkan, dan firman Tuhan itu akan melindungi pikiran kita, ya, dan pedang untuk melawan iblis. Ini semua senjata 6 ini. Yang 5 untuk bertahan melawan iblis, stand firm, kokoh, kuat. Tapi kalau diajar sama kamu juga roboh. Yesus kasih ini untuk melawan. Lawanlah iblis, maka dia undur darimu. Lawanlah, ada kita dengan pedang roh. Ketunjukan kita Allah untuk melawan iblis. Lawan. Jangan diam saja. Ya ini karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya. The word was God. Ya. Pedang roh. Saudara ya, jadi kita mulai pulang baca Alkitab nih. 3 masih tinggal 3 pedang roh mengingatkan kita akan janji Tuhan. Jadi pedang roh itu mengingatkan akan janji Tuhan. Ya. Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah bekerja bagi kita yang terpanggil, yang mengasihi Yesus, yang baca firman, mengasihi firman, kita merenungkan firman, maka apapun yang terjadi, masalah kita hadapi, itu Allah itu bekerja. Amin saudara. Bangsa Israel ke tanah Mesir, tanah Mesir ke tanah Kanaan. Itu Tuhan yang pimpin kemana? Laut Teberau. Tuhan yang mendirect mereka ke jalan buntu. Untuk apa? Untuk diuji. Kamu taat gak? Kamu percaya gak? Udah jalan buntu, laut, belakangnya Firaun. Sengaja itu Firaun lagi sedih anaknya mati, yang suruhnya digerakkan Tuhan, dikeraskan hati untuk mengejar lagi. Loh, kok boleh lagi? Dikejar lagi. Dan di depan kasih laut. Nah, kenapa? Karena Tuhan ingin membuktikan kuasanya. Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Kita ada masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga, apapun. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Kamu gak punya kerjaan, kamu tetap setia gak sama istri suamimu? Orang suami kaya, istrinya I love you. Begitu suaminya bangkrut, gak kerja, istrinya I hate you, I leave you. Parah lagi, bye-bye. Nah diuji, kadang-kadang suami yang kaya diuji dalam pekerjaannya untuk menguji istrinya dan menguji suami juga. Apakah kamu kurang duit, kamu dipecat, kamu tetap ibadah enggak? Kalau kita di dalam Tuhan,
Itu kita harus sadar. Ingatlah bahwa Tuhan berjanji, Allah itu bekerja. Maka firman kita baca, ingat segala terjadi di dunia ini yang sejarah lalu masalah bangsa Israel. Ini firman baca. Ya, kita nggak boleh nggak baca firman Tuhan. Bagi yang mengasihi Dia, bagi kita cinta Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu, sudah habis waktunya. Tahan saudara ya, ini penting sekali. Kamu berasal dari Allah dan anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita anak-anak Allah. Katakan, saya anak-anak Allah. Ya kan? Kalau jadi anak takut gak? Kira-kira kalau jadi anak presiden takut gak? Nggak takut, dia apapun bisa lakukan, dia puasa kok. Kita anak-anak Allah loh. Kita punya kuasa untuk mengalahkan segala roh-roh yang ada di dalam kita, yang ada di luar kita. Masalah kita, pergumulan kita anak Allah. Dan Allah bekerja untuk anaknya. Ya kan, nggak mungkin anak kita kasih makan terus dari bayi sampai tua. Kita ajarkan bekerja, tapi kita nasihati kita untuk bekerja, terus memecahkan masalah, terus pembimbing. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Enak kan? Tuhan itu memilih kita. Kita berbahagia jadi orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan. Tuhan memilih kita. Tuhan datang ke dunia mencari kita. Kalau orang lain mencari Tuhan, kita mencari Tuhan. Berarti kita berharga. Kita jauh berharga dari emas. Kita adalah anak-anak yang hilang oleh karena Lucifer atau dosa atau iblis. Tapi Tuhan mencari kita. Bukan aku yang memilih kamu. Tapi bukan kamu memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku tetap menetapkan kamu. Dan aku telah menetapkan kamu dan kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita harus menghasilkan buah. Artinya apa? Hidup kita berbuah. Kasih, kelembutan, kemurahan, kebaikan. Kita berbuah. Ya. Artinya kita berbuah untuk memberkati banyak orang. Kita menginjil, kita akan kasih Tuhan. Berapa orang kalau kata pada saya, walaupun dia nggak percaya Yesus, bukan dari kalangan kita, saya kasih kata Yesus. Kamu kalau masuk surga, kalau mati masuk mana? Nah, kita mulai menginjil situ. Menginjil saya sering berapa kali juga, ya kan? Saya nggak selalu ngomong, kita berbuah, ya. 1 Petrus 2 dari 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita tuh umat kepunyaan Allah. Dan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita tuh orang pilihan, bangsa yang terpilih, ya kan? Di siapa? You are a chosen people. Kita orang yang terpilih, royal priesthood. Kita ada orang Lewi, orang yang harus mengabarkan Injil. Kita imam-imam di dunia ini, imam-imam kecil, ya kan? A holy nation, God special possession. Ini saya suka nih. Kita adalah milik yang spesial dari Tuhan. Jadi kita lebih dari emas, dari perak, dari permata. Kita lebih berharga. Maka Tuhan menebus dengan dirinya sendiri. Kita ya selevel dengan Tuhan. Apa maksudnya? Apa saat enggak? Karena Tuhan menukar dirinya mati untuk kita selamat. Ya kan? Berarti untuk menebus kita harus Yesus yang berkorban menjadi tebusan. Ya kan? Enggak mungkin dong kita utangnya 1 miliar dibayar dengan motor. Yang dibayar dengan properti yang senilai utang kita kan? Ya berarti kalau kita tebus oleh Yesus, kita senilai dengan Yesus. Yesus menganggap kamu sangat berharga, senilai aku, maka aku mau jadi tebusan. Di luar aku gak sanggup, gak bisa menebus kamu. Gak mungkin utang 1 miliar tebusnya pakai motor, gak mungkin. Harus pakai mobil yang senilai juga, atau rumah yang senilai juga, yang sama dengan utang kita. Kita dosa, kita ditawan oleh iblis. Harus ada yang menebus senilai dengan kita. Yesus. Waduh, hebat Yesus. Ya. Kita kenapa? Kita umat yang God special possession that you may declare the praises of Him who call you out of the darkness into the wonderful light. Kita harus
memberitakan, ya, memberitakan, memuji Tuhan, memberitakan keluar. Karena kamu tahu harus keluar dari kegelapan, kan? Aduh, terlalu kasihan. Kita tuh enak saudara, jadi anak Yesus, jangan macam-macam saudara ya. Beberapa janji Tuhan yang harus kita ucapkan setiap hari. Ini banyak janji Tuhan, ratusan, mungkin aku nggak tahu ribuan ada kali. Tapi ini siapa? Kita tulis hanya beberapa aja, contoh ya. Kalau saya tulis cuma janji Tuhan, mungkin kita baca setiap malam nggak kelar-kelar. Nah, contohnya gini, kalau kita ada mengalami kekurangan uang, kekurangan apa, kekurangan duit, ya kan? Saya sering kekurangan uang juga, nggak ada uang bayar karyawan, nggak ada gajian, tagihan kartu kredit, tagihan ini, tagihan cicilan ini, banyak sekali yang kita ada nggak bisa bayar. Ya, khususnya untuk gajian juga. Tapi setiap hari ketika saya perlu, saya bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ini kekayaan dan pilihan dan Yesus. Saya ucapkan nih. Tahu-tahu ada orang kirim uang, kirim berkat, kirim customer. Jadi kita harus ucapkan itu. Kekurangan nih Pak, asal tanggal tua nih Pak. Belum tanggalnya masih 2 minggu gajian lagi, ini masih banyak butuh uang. Ucapkanlah ini. Rema ini. Ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dan tanggung jalan dia yang mudah kekuatan. Padahal lemah, ya. Kita berat Pak, saya berbeban berat Pak. Masa saya berat sekali Pak, saya benar-benar gak kuat lagi. Katakanlah firman Tuhan. Rema, atoren, percakapan, segala perkataan yang bertanggung jawab dia yang memberi kekuatan pada kita. 2 Timotius 1:7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, dan yang roh yang membangkitkan kekuatan kasih kehidupan. Ketakutan biasa orang, ya kan? Takut kita takut kita. Kalau Allah memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh dengan kekuatan, kasih dan ketertiban atau penguasaan diri. Betul ya? Nah, ini 1 Petrus 2 coba. Ia telah memikul dosa kita dalam tubuhnya dan sekali kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bila-bilanya kamu telah disembuhkan. Ya saudara ya, itu yang harus kita ucapkan. Banyak lagi, baca semua banyak sekali. Saya nggak baca semua saudara. Ya. Kisah para Rasul 16 ayat 18 ini Paulus ya. Hal itu dilakukan beberapa hari selamanya ketika Paulus tidak tahan lagi itu akan gangguan itu. Dia ada ketemu orang, ketemu menginjil, ketemu wanita yang punya roh tembung, ganggu terus. Akhirnya dia tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada orang itu, demi nama Yesus Kristus, demi firman, demi nama firman, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika juga keluarlah dari itu. Jadi kita harus pakai firman. Demi nama Yesus, demi nama firman Tuhan, aku usir kau keluar. Ya, saudara ya, ucapkan firman Tuhan yang sangat berkuasa itu. Nah, kita harus ucapkan ya. Firman Tuhan. Kalau kita bukan firman, roh kuasa itu bertempur melawan roh kegelapan. Ya, roh kegelapan di sini. Bawa firman. Karena firman adalah pedang roh yang berkuasa. Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak terlalu bahas banyak karena waktu itu tidak cukup dah. Jadi beban berat, ya, stres berat. Tapi ketika kita Bible, percaya, membaca, mengajar itu terlepas. Ini bebannya berat, banyak roh jahatnya, bebannya berat. Ketika ada firman terbuka, terang terbuka, ya, maka segala roh jahat itu pergi. Ya, ingat saudara ya. Semua dilakukan karena Yesus telah mati. Ya, ini semua adalah awalnya dari sini. Setelah mati tubuhnya dihancurkan dan kuasanya kita terima yang ada kita rayakan. Kita punya Roh Kudus, kita makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Kita punya kuasa kematian dan kebangkitannya untuk melawan segala beban-beban kita. Ya. Yesus pun baik loh, baik loh. Mari padaku. Ya kan? Kalau kita ada beban, nggak punya uang, kita Yesus ayo masalah apa keluarga, ayo datang aja padaku. Tapi kita lebih percaya pada dukun, pada buamia, pada orang pintar untuk mencari pertolongan. Pada Yesus menawar ke teman juga. Kita jangan ini loh, Bible. Datanglah kepadaku, datanglah kepada firmanku, bacalah firmanku. Ini semua adalah jawabanku. Hamba Tuhan yang janda, hamba Tuhan hutangnya banyak, anaknya mau diambil untuk tebusan, tapi begitu dia percaya kepada Elisa, dia percaya kepada firman Tuhan, semua hutangnya lunas.
hanya dengan sebuli minyak. Tuang semua. Jadi kita percaya firman. Firman ini adalah pertolongan kita. Jangan ke orang lain yang nanti ada embel-embelnya, ada kedukun, ada tumbalnya. Datanglah kepadaku. Ya. Matius 10 ayat 11. Bukankah burung pipit jual 2 ekor duit? Burung pipit murah sekali, 2 ekor masuk duit. Namun seekor pun daripada tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Jadi segala sekecil apapun tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut kehitung, apalagi bukan kamu. Tahu semua tentang kamu. Aku gak punya uang, gak tahu. Aku masih hitam dalam baju ada goban, tahu gak? Tahu. Ada 10.000, tahu. Tuhan tahu isi dompet kita, isi hati kita, isi kebutuhan rumah tangga kita. Tuhan itu perlu gak? Tuhan, aku perlu uang untuk bayar anak sekolah, tahu gak? Tahu. Segala kebutuhan kita besar kecil Tuhan tahu. Rambut kepala pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan takut. Fear not. Fear not. Fear not. Saudara ya, masih banyak. Tempat yang terakhir. Terakhir masih ada 5. Yakobus 1 ayat 21 ya. Pedang roh memberikan kuasa kepada kita. Yakobus 1 ayat 1. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman ilah saudara, kita harus tertanam dalam hati kita yang menuntun kita kepada surga nanti. Kita punya firman, kita dilindungi pedang roh, setannya minggir semua sampai kita ke Kanaan baru dan Yesus datang ke kita. Kita mau kasih ke surga, mau nggak? Siapa yang mau ke surga? Angkat tangan dulu. Ada yang mau ke surga? Coba tanya lagi. Mau nggak ke surga? Angkat tangan. Saudara nggak bisa ke surga kalau tidak punya firman. Karena di tengah di perjalanan ke surga itu iblis menghadang kita semua. Ya, menghadang kita melalui rumah tangga, pekerjaan, kebutuhan kita dihadang semua, penyakit. Nah, maka kalau kita mau ke surga, ya harus pakai pedang roh. Nanti kita jalan ke surga, ada iblis cat, wah, kayak jet li, ya. Sampai ke sini, wah aman. Pedang roh gak berguna lagi, karena kita bersama-sama pedang roh, teman Tuhan sendiri. Ya, hati-hati saudara ya. Mazmur 107 sampai 20 disampaikannya firman-Nya dan sebenarnya mereka disampaikan yang itu. Jadi kita tahu bahwa firman itu yang membuat kita saat disampaikan firman dan menyembuhkan ya. Bagaimana kita punya firman ya dan punya iman timbul dari perkenanan dengan Tuhan oleh firman Kristus ya saudara. Jadi jelas sekali bahwa firman ini yang menimbulkan iman kita, menumbuhkan iman kita. Kita tidak punya iman kalau kita tidak mendengar atau membaca firman Tuhan. Maka kita dicolok ya, dicolok kita oleh Holy Bible, di strum. Nah ini kayaknya kita kayak mobil listrik ya, di strum, jebret, kita kuat ya. The power of God's word, kuasa Tuhan, kuasa ada di Bible. Pedang roh ini kuasa kita, kita miliki. Pokoknya nggak ada jalan selain pedang roh. Ini selesai ya. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Nah, ini sudah mau selesai, satu lagi ya sih. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan saja. Bayangkan ya, bangsa Israel dipimpin ke tanah yang buntu, laut, ya kan, laut, jalan buntu, dia nggak bisa nyebrang. Tuhan datangkan lagi Firaun yang dari belakang. Ada dua yang menolong, kan? Hanya menguji saja. Kamu diam dan tenanglah, diam dan tenanglah. Di tengah badai, di tengah ombak. Jadi Yesus, Tuhan yang membawa bangsa Israel ke jalan buntu, ke laut,
dan menggerakkan Firaun untuk mengirim, dan dia sendiri yang menolong. Dia hanya ingin menguji dulu, ya kan? Dalam tabut haruslah kau taruh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Jadi jelas sekali, tabut perjanjian, tabut Allah isinya hukum Allah, Taurat. Maka dengan tabut Allah dipimpin, laut sungai Yordan terbelah. Dia apa? Tabut janjian, ya. Oh ini tabut janjian sini ada. Tabut janjian sini ada, ya. Jadi kalau tabutnya kita bawa, isinya loh, batu, firman Tuhan. Membawa firman Tuhan, melangkah ke sungai Yordan terbelah. Yang mustahil bisa terjadi. Ketika tabut dibawa keliling ke tembok Yeriko roboh. Hanya firman Tuhan kita bawa dalam hidup kita. Segala rintangan, masalah kita akan rontok, saudara. Amin, saudara. The word was God. There is a battle going on. Kita sedang berada di dalam peperangan, ya. Ambillah loh hukum Allah dan taruhnya ke dalam tabut. Gunakanlah kayu pengusung, bla bla bla, pada tabut itu, dan letakkannya ke pegangan di atas tabut itu. Jadi tabut itu ada loh hukum Tuhan. 10 perintah Allah ada firman Tuhan. Dibawa untuk ke depan sungai Yordan, sungai terbelah. Dibawa keliling ke tembok Yeriko rontok. Artinya firman Tuhan ada pedang yang berkuasa. Firman-Mu ada pelita bagi kaki itu dan terang bagi jari. Jelas, kalau kita punya pelita, yaitu firman Tuhan, hidup kita diterangi dengan kegelapan. Ya, ini yang terakhir, saudara. Ya. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan firman Taurat itu siang dan malam. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja berhasil. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita dituntun jalan kita, maka jalan kita akan menjadi pohon yang ditanam di tepi air subur. Dan apa yang kita kerjakan, perbuat, semua akan berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Matius 6 ayat 1-4, dan janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tadi Bapakmu sudah tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapak kita tahu saat ini saudara perlu apa. Saudara belum berdoa nih, hari ini nih. Apapun yang saudara butuhkan hari ini dan besok, Tuhan sudah tahu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah firman Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya yang akan tambahkan padamu. Tapi janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok itu urusannya sendiri, urusan sehari, kuasa hari. Baca firman Tuhan. Read me. Katakan read me, udah debunya tebel. Sampai ngomong read me, bacalah aku. Coba nanti pulang, lihat debu saudara. Adakah debu yang tebal? Ataukah masih dalam plastik? Beli rumah baca, ya kan? Saudara ya, read me, maka kita akan menjadi orang yang dahsyat. Amin, saudara. Ya, rangkuman, kita akan musik, siap, yuk. Dia belajar apa fungsi pedang roh, Tuhan untuk zaman sekarang ini bagi kita. Tuh, kan? Belum. Ya. Yang pertama, pedang roh untuk melawan iblis di dalam peperangan roh supaya kita bisa selamat sampai ke tanah Kanaan. Yang kedua, kalau kita selamat ke surga, kita perlu pedang roh untuk melawan semua penghalang-penghalang iblis, ya, yang menghalang kita untuk masuk ke Kanaan baru. Pedang roh kedua adalah memperbarui pikiran kita. Jadi jangan, aku masih berdosa, aku masih salah, aku nggak layak masuk surga, aku tidak bisa pergi, tidak bisa. Kita harus keraguan yang memperbarui pikiran kita. Yang ketiga, pedang roh mengingatkan kita akan janji Tuhan, bahwa dia ada janji, banyak janji Tuhan, dan janji Tuhan selalu ditepati. Klaim itu kalau kita memang dalam Tuhan, ya. Pedang roh memberikan kita kuasa kepada kita, kuasa untuk perform miracle, perform healing, untuk perform apapun yang tidak mungkin manusia. Laut dibelah, sungai dibelah, air menjadi anggur, dan semua yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan kita akan lakukan. Karena Tuhan yang melakukannya. Kita bisa berjalan atas air hidup terus. Amin, saudara.
pulang baca Alkitab. Mari kita berdiri. Supaya kita selamat dan boleh mahkota di surga. Intinya apa? Semua ini mengawal kita supaya kita beroleh mahkota kehidupan.